Tuhan yang menjadi pokok atau khotbah pada hari ini, Minggu 4 Mei, Minggu tanggal 3 Mei, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal ke-15 ayat yang pertama sampai ayat ke-14. Keluaran pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia ini luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Dia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia. Ia adalah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Firaun. Samudera raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keumuranmu yang besar, Engkau meletupkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai unggur gandum. Karena nama hidupmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi jarahan. Nafsuku akan melampiaskan kepada mereka, akan menghunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau menik dengan papanmu, laut pun menutup mereka, sebagai timah mereka tenggelam ke dalam air yang kuat, yang bebas. Siapakah yang seperti Engkau dan para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau membuat keajaiban, Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, bergempara, menghindari penduduk tanah Filistin. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus, di satu waktu ada seorang ibu yang harus berjuang sendiri karena suaminya telah meninggal. Jadi dia memiliki beberapa anak, 4 orang anak, anaknya masih kecil-kecil, dan tidak ada peninggalan baik rekening yang ditinggalkan oleh suaminya. Jadi dia hanya punya 1 mobil peninggalan suami dan sebuah mobil tua yang menjadi bisa dikatakan seorang usaha wanita mata, ina mata di kali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu kehidupan ekonomi yang sulit, tekanan hidup yang besar, apalagi tengah-tengah kita alat bakat. Saya radang yang tak biologi salah ini dengan baik. Sian keluarga, sian anak sian keluarga suami pasti berbeda pandangan ketika suami ada dan setelah tidak ada. Masyarakat pun seperti itu, seolah-olah menganggap sebelah mata beliau. Tetapi mengingat saudara-saudari, dia tetap berdoa, dia tetap setia, dan tetap bekerja keras. Apapun yang bisa dilakukan dikerjakan. Bahkan akhirnya karena mobil yang ditinggalkan suaminya, lagi dipakai, lalu mengeluh kepada surat. Akhirnya sang ibu berubah menjadi supir. Pakailah peninggalan daripada suaminya untuk menghidupi kehidupan anak-anaknya. Dan mengingat ternyata seiring dengan berjalannya waktu, 4 anak yang ditinggalkan oleh suaminya, yang diperjuangkan oleh si istri tadi, akhirnya
empat-empatnya tamat sekolah, dan empat-empatnya sarjana, dan empat-empatnya akhirnya menjadi keluarga yang bisa mandiri. Dan akhirnya dia berkata kepada anak-anaknya seperti itu, murid tidak merdoa, kukira aku nggak sanggup, dan lalu dia tadi kau bapak benar, dia bilang, mulut sehingga bagi mobil, kalau waktu nantar sebagai supir pecah ban mobil, maka sebagai perempuan dia harus angkat kerek, dia harus ambil ban cadangan, kemudian harus mengganti ban mobil. Apa yang dikerjakan oleh laki-laki sebagai supir mobil juga dilakukan oleh sang ibu. Tapi dia selalu berkata kepada anak-anaknya, "Tengok dan alai al-mahmud al-sipur. Bukan karena aku mamamu kau bisa sekolah semua, alai ibadah dan margo wow mulut saudara margo wow. Itu di kodam menjadi. Las dia bro, gan margo. Setiap mereka berkumpul malam-malam, sewaktu mereka berkumpul di tengah-tengah keluarga, sewaktu mereka bersama-sama bernyanyi, sang ibu selalu ajarkan kepada anak-anaknya buku ED 476. Dadah guru dia Yesus do nabuna las roha guru bebe kamu di bawah bebe mana Yesus ini kamu luar nah dia guru dia Yesus hidup kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah berada di jauh, guru jauh. Allah Yesus do nak maaf. Yesus do si panguluan. Di dalam kesesakannya, di dalam pergumulannya, di dalam situasi hebat yang dihadapi, dan akhirnya amanah, dia tetap berjuang. Dia tetap melihat anak-anaknya dan dia melihat datang kepada Tuhan sehingga dia mampu. Amanah jadi kisah nyata dari orang Tuhan. Yang terjadi ke orang betul-betul realita yang terjadi amanah yang mungkin bagi kita itu adalah suatu kisah yang luar biasa. Allah yang mengenal kisah yang mirip juga terjadi bagi orang Israel di Gajah Pukul. Keluar mana Mesir yang Mesir, sana Pulau Federal, mana Natadok Laut Merah. Amalnya di tengah-tengah Laut Merah, mereka berdiri di dalam ketakutan. Kenapa? Yang mati di Mesir, mati di Misor. Lalu kalau Dungar ibadah membuat tentara, dia datang, Firaun datang mengejar kami. Dia datang dengan tentara dan perwiranya, dengan kereta kudanya, dan niat jahat daripada Firaun akan menghancurkan, akan membasmi orang-orang Israel. Makanya mengingat kalau kita nanti baca di pasal 14, sebenarnya hampir setengah orang Israel itu ketakutan. Tidak ada lagi rasa optimisme, pesimis mereka. Bahkan mereka protes kepada Musa. Mati dan aman gaya Musa lagi. Dan boleh mati di Mesir, tak bisa kami mati di Mesir, mati di sini lah kami kau Musa yang. Tetapi saudara sekali yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini kita bisa melihat amanah bagaimana sebenarnya bahwa Tuhan selalu menyertai kita.
hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam pergumulan namanya dunia. Tidak ada dunia ini yang tidak hidup di dalam kecemasan dan ketakutan. Setiap orang mengingat punya pergumulannya masing-masing. Kalau nggak percaya, mengingat tanya saja kepada pemimpin bangsa ini. Apalagi semakin tinggi jabatannya, maka semakin tinggi pergumulan. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini yang harus kita ingat. Ini yang menyebabkan kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Bahkan saya secara pribadi sangat mencintai firman Tuhan ini di pasal 14 ayat 14. Ini sering sekali dikutip oleh orang-orang Kristen, apalagi kita. Tidak bersama di bahasa Barat. Jehovah berkorban dua kamu asal Jadi itu mengingatkan, tidak ada dengan orang tenanglah, maka Tuhan akan berperang bagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini menjadi kekuatan kita. Kenapa? Bahwa ternyata sumber sukacita orang percaya, sumber sukacita kepada orang Kristen, bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu ada. Orang Israel waktu perjalanan di padang gurun, ada tiang awan, ada tiang api. Tetapi orang Kristen pada masa kini yang mengenal firman rumah pada Yesus. Ingatlah janji Yesus yang luar biasa, yang dikatakan kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Saya mengenal kamu, rasa azali. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti bukan hanya kepada Tuhan Yesus akhir zaman. Karena akhir zaman berlaku pada kita hari ini, anak cucu kita, bahkan sampai keturunan kita berikutnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, inilah yang membawa kita pada hari ini, yaitu Minggu Kantate. Minggu bersukacita, nyanyikanlah nyanyian yang baru. Dan untuk hari ini adalah nyanyian Israel, nyanyian sukacita mereka, karena Tuhan telah membebaskan mereka. Sekarang mengenal di dalam minggu ini, di dalam kehidupan kita, jangan guna orang kalau Israel makan kaki. Kenapa? Dan ada kaya mami Nabi Jehovah tidak bisa dulu. Tidak ada yang dipanggil Tuhan dalam kehidupan kita, tidak ada tanda mukjizat, tidak ada tanda penyertaan Tuhan yang dilakukan dalam kehidupannya. Kalau ada, mari berkata bersama-sama dengan anak-anakmu, bersama-sama dengan cucu-cucumu, bersama-sama dengan keluargamu, kita bersama-sama memuji Tuhan dan berkata. Gak usah nyanyikan nyanyian Israel, tapi nyanyikan nyanyian keluargamu. Kami pendeta Negola nyanyikan nyanyian pendeta Negola. Amal Sintua nyanyikan nyanyian Sintua. Inang Sintua nyanyikan nyanyian Inang Sintua. Hakar Los nyanyikan seperti keluarga matahari dulu. Gak sama jalan cerita keluarga kita maksudnya. Semua punya ceritanya masing-masing. Dan nyanyikan cerita itu sebagai nyanyian di tengah-tengah keluarga. Jadi yang mengingat ayat Al-Quran saudara-saudari, bahwa kantate nyanyian yang baru adalah nyanyian hidupmu. Bukan setiap tahun cari mana lagi yang baru. Karena realita takor sudah kosong ini. Lalu juga ketika yang kita kan masa una mola ketika musik. Aman ingat saudara-saudari seperti kita takut. Oke, silakan lagu bertambah, silakan partitur bertambah, silakan lagu semakin bertambah. Tetapi jiwanya harus jiwa yang baru. Lagu yang mengubahkan, lagu yang memperbaharui, itulah kantate. Bahkan di buku epistel, pekerjaanmu, hidupmu, itu kantatemu. Jadi saudara-saudara, kalau kita lima oke. Sudah kita dari Jawa kita semuanya di gereja ini pada kita sudah. Saya mau melihat belajar tentang mengingat kita berkantate di dalam hidup kita.
tadi keluarga, bahkan mungkin secara personal kata kita berbeda-beda. Saya dan istri saya pasti punya cerita yang bisa berbeda, walaupun kami punya keluarga yang sama. Kami pasti punya secara yang berbeda, yang menjadi kesaksian hidup kami. Tapi lihatlah Manina Allah. Mulu mari kita Manina. Semua dia doa dia mudah. Bagaimana kita bernyanyi Manina kalau bernyanyi? Cukupnya satu not, cukupnya satu kutukan. Sebagai contoh, buku janji kita buku yang 565, BN 565. Kalau seandainya Manina mi fa sol fa mi re kurva do re mi re, ada naik, ada turun, ada not penuh, ada not setengah, ada yang satu kutub, ada yang setengah kutub. Coba kalau seandainya hanya satu not dan satu kutukan yang sama, tadi kan ini kan, tapi dia hanya mi satu kutub dan not yang sama, berarti mi robot. Tidak ada perasaannya, tidak ada indahnya, semuanya flat saja. Bayangkan nama Minang saudara-saudari kalau itu udah akan datang. Maaf sekali, lihat orang aja yang ekspresinya datar, yang mukanya datar aja kita nggak suka. Apalagi kalau hidup kita datar. Saya katakan begini Manina, lihatlah ternyata hidup kita itu bagaikan melodi. Sonari kita diturun, masak kita, alur masuk itu juga bidana tinggi kita. Sonari bodoh kita dari nada crash diturunkan setengah, dinaikkan, kemudian kita bisa kembali nada bawah, kemudian kita bisa kembali nada tunggal. Mungkin sekarang kita satu ketuk, tapi besok kita bisa seperempat ketuk. Mungkin Anda sekarang menangis, mungkin Anda sekarang di bawah, tapi besok Anda bisa di atas. Atau sebaliknya. Sekarang kau tertawa setawa-tawanya, besok kau bisa menangis-nangisnya. Jadi lihatlah Manina, perjalanan hidupmu sama seperti birama nada. Yang mengalir, naik dan turun. Kalau seandainya Manina, kita seorang komposer, perjalanan hidup itu digambarkan dengan nada, maka pasti bisa membentuk nada yang indah. Sebenarnya makanya saya katakan hidup Anda, pekerjaan Anda, jalan cerita hidupmu adalah kantato. Dan hari ini yang Manina saudara-saudari, kita melaksanakan minggu keluarga sesuai dengan hasil rapat kerja kita Manina. Saya tahu ada perkumpulan di tengah-tengah minggu keluarga ini. Kenapa? Yang pertama, mungkin sebagian ada berbahagia karena lengkap suami istri bersama dengan anak-anaknya. Atau yang kedua, mungkin sebagian nggak suka. Atau bahkan ada yang ini nggak gereja, kenapa? Malu. Saya mau katakan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan biarkan dan minggu keluarga ini sebenarnya menjadi momen bagi anak-anak Tuhan secara khusus untuk mendoakan keluarga. Bersukacitalah yang keluarganya suami istri beserta anak-anaknya hadir pada saat ini ke gereja. Tapi bagi saudara-saudaraku, saudara-saudariku, bagi yang keluarganya tidak lengkap, yang mamanya, yang bapaknya, yang suaminya, yang istrinya milih untuk dijauh daripada di gereja, saudara-saudari tetaplah datang ke gereja apapun yang terjadi. Kenapa? Karena itulah perjuangan kantate. Itulah perjuangan iman di tengah-tengah keluargamu. Itulah realita kehidupanmu yang harus kau menangkan. Itulah pergumulanmu yang harus kau menangkan di tengah-tengah keluargamu. Makanya Manina, saya ingat kisah saya dulu. Dulu bapak saya ke gereja pemuda, dia ikut sepeda. Tapi Manina, mama saya selalu ajarkan sama kami, tetap ke gereja, tapi di gereja doakan bapakmu, supaya dia rajin. Dan akhirnya Manina jangan sepeda dengan kuasa doa. Dan akhirnya saudara-saudari, dia luar biasa dikembangkan Tuhan, tapi terlebih dahulu memang harus dihajar Tuhan dulu.
Ini kadang bagi orang-orang yang keras kepala. Kenapa? Kadang saya di sini konsen rahon di perjuang. Iko diluci doa asal doa bersama. Jadi amanah akhirnya bapak saya satunya luar biasa dan akhirnya melalui sakitnya jadi hajar oleh Tuhan dan akhirnya desa dan dia hanya berbeda bahkan pernah disuruh jadi calon sintua. Ada lagi bagaimana? Yang lain mau jadi calon sintua itu. Akhirnya jadi memaksa saya jadi calon sintua. Nah udah sama amanah. Mungkin suamimu, istrimu, atau anak-anakmu, atau keluargamu sama seperti hatinya Firaun, keras, degil, mahal terus. Lumari dibata keluar nasibnya dan sohib kagulu. Mungkin sudah disuruh anaknya atau suaminya, datang ke Pak Gereja, mungkin nggak mau. Saudara-saudari, berdoalah, mungkin hati mereka sama seperti Firaun untuk saat ini. Tapi lihat apabila kekerasan hati Firaun akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Apapun begitu luar biasa kerasnya panggilan, kalau kau betul-betul bersungguh-sungguh mendoakan keluargamu dan berdoalah supaya Firaun yang di rumah kami ini tak pula saya yang Firaun. Nah, tapi yang mendatang Firaun kasih rohanai doa Firaun. Nah, tapi omakmu selalu rohani Firaun, walaupun bapakmu seperti Firaun keras kepala tak mau dengar suara Tuhan, walaupun mamamu seperti Firaun yang tak mau dengar suara Tuhan, walaupun anak-anakmu seperti Firaun yang tak mau dengar suara Tuhan, tapi aku yakin Tuhan sekeras-kerasnya Firaun tahunnya sampai 10 bulan. Mungkin harus berjalan 10 bulan di tengah keluarga. Amanah saudara-saudari yang terkasih dengan Kristus Yesus, ingatlah amanah. Our family is also the little church. Keluarga kita adalah gereja kecil. Makanya amanah jangan pernah terpaku dengan besar gereja. Makanya kekristenan kita amanah apalagi dalam gereja secara khusus. Tak boleh bagian kita boleh duduk di gereja. Walaupun dibakar gereja itu gereja di sana sini nggak tahu kita amanah. Kenapa? Eksistensi gereja itu penduduknya. Oke, kita butuh gedung untuk beribadah, tapi ingat, eksistensi gereja adalah jiwa orang percaya. Mana dia dua malam kumpul, di mana dua orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi tercapai. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu keluarga hari ini yang mengingat bahwa keluarga kepada Tuhan. Sama seperti orang Israel, mereka berkumpul sebagai satu bangsa. Bukan hanya sebagai satu bangsa, sebagai suatu keluarga yang bersama-sama bernyanyi setelah melihat apa yang diperbuat Tuhan di tengah-tengah bangsa mereka. Demikian pula keluarga atau BPNK. Keluarga dari sektor 1, keluarga dari sektor 2, bersama-sama kita memuji Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Amanah bukan dibagi kepada ibadah di tengah-tengah keluarga kita. Ada grup kita buku ibadah keluarga sepakai bisa saya. Walaupun peda dipakai yang mana kalau matang yang dan orang tinggal puji Tuhan ini. So mana dan tani yang tidak ada di hadapannya. Kenapa? Allah bisa karena nggak biasa orang tua menjalin komunikasi dengan anak-anaknya menginap dan harga biaya korasi. Ini kamu. Karena ini menginap zaman tidak akan pernah semakin baik. Hari-hari tidak akan pernah semakin baik, tapi hari-hari akan semakin jahat. Sudah jahat dahulu, sekarang pasti akan lebih jahat lagi. Karena itu adalah dibuat Alkitab kita. Tapi orang-orang Kristen, keluarga orang-orang Kristen, bagaimanapun kerasnya kehidupan ini, bagaimana susahnya kehidupan ini, maka kita akan selalu berkata-kata. Kita akan selalu memuji Tuhan. Karena sama seperti firman Tuhan di ayat 2 dan di ayat 3. Tuhan kekuatanku, Tuhan keselamatanku, Tuhan mazmurku, Ia Allahku, Ia Allah Bapakku, Ia Allah leluhurku, maka Dia kupuji. Dia dari botol di batang okunan alami naik. Jadi pengajaran untuk keluarga
sehingga setiap keluarga kita adalah keluarga yang dimenangkan di dalam Kristus. Makanya ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami dan mengingatkan kami. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kami, suka dan duka, tawa dan tangis, dan penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan sering menyerang kehidupan kami. Sama seperti bangsa Israel ya Tuhan di tepi Laut Merah, ketika Firaun dan para perwiranya datang menghampiri dan hendak membunuh binasakan mereka, hendak membasmi mereka. Tetapi Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Dan Tuhan berperang membela umat-Nya. Demikian pula Tuhan menjadi sukacita bagi kami, bahwa Allah selalu berpihak kepada kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, yang memberikan kami kekuatan, kemenangan, pengharapan, dan sukacita. Yang walaupun Tuhan kami merasa takut, kami merasa gentar, kami merasa pusing dengan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi biarlah Tuhan, pengharapan kami tidak sirna, sukacita kami tidak akan sirna, dan segala penderitaan kami, pergumulan kami akan Tuhan pakai menjadi alunan nada yang indah, menjadi kantate bagi kami, menjadi sumber sukacita, yang menjadi nyanyian baru bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memasyurkan nama Tuhan. Betapa banyak, betapa luar biasa apa yang Tuhan telah beri, apa yang Tuhan telah lakukan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, anak-anak-Mu hadir pada saat ini, kami keluarga besar Jemaat HKBP Anugerah yang hadir pada saat ini, kami hadir bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan, lihat keluarga kecil kami, lihat kami yang datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap keluarga yang hadir pada saat ini. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan yang menjaga dan melindungi. Tuhan memampukan setiap orang tua menjadi pengajar, menjadi pendamping, pembimbing yang baik di tengah-tengah kehidupan anak-anak mereka. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, anak-anak-Nya Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mendengarkan nasihat dan perintah daripada orang tuanya, anak yang mau dituntun ke dalam kehidupan melalui pengajaran kepada anak-anaknya melalui orang tua, sehingga Tuhan setiap keluarga lepas keluarga dimenangkan. Demikian pula Tuhan bagi keluarga yang tidak hadir pada saat ini, secara khusus bagi keluarga yang tidak lengkap, yang suami, istri, anak yang tidak bisa hadir pada saat ini Tuhan. Jikalau karena pekerjaan, karena sakit penyakit, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kesembuhan mereka Tuhan. Biar kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga pada hari-hari yang mendatang keluarga tersebut bisa datang kepada Tuhan. Jikalau karena kekerasan hati, jikalau karena kedegilan hati, sama seperti Firaun yang mengeraskan hatinya, Tuhan, Engkau adalah empunya kehidupan, Engkau adalah sumber kebijaksanaan. Kristus telah mati untuk menebus setiap orang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan menghancurkan setiap tembok yang keras, hati yang keras, hati yang degil, yang mementingkan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu, setiap keluarga yang mengeraskan hatinya, Tuhan dapat ajar, Tuhan dapat bimbing, sehingga mereka mengenal siapa mereka di hadapan Tuhan. Mereka dapat mengenal kewajibannya di hadapan Tuhan. Mereka dapat mengenal hanya Engkaulah Tuhan yang harus disembah dan dipuji. Tuhan, kepada setiap jemaat-Mu yang hadir, terkhususnya Tuhan, kepada setiap jemaat yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan sukacita. Kepada jemaat-Mu yang berada dalam sakit penyakit, secara khususnya Tuhan, kepada Inang, Nyonya dan Dabar, Guru Kampung Golor, pergumulan yang luar biasa yang mereka hadapi dalam pergumulan sakit penyakit. Demikian juga kepada Inang Puji Guru Syarifah, yang juga dalam keadaan sakit penyakit yang sedang dia derita. Demikian juga kepada jemaat yang lain tanpa sepengetahuan kami dimanapun mereka.
Tuhan, Tuhan memberkati setiap proses kesembuhan. Tuhan memberkati setiap obat dan tindakan medis, tindakan kesehatan diberikan kepada mereka. Biarlah kesembuhan dan mujizat daripada Tuhan terjadi kepada mereka, dan oleh pilu-pilu Yesus mereka menjadi sembuh. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan yang kudus. Hidup dan mati kami hanya milik-Mu sempurna. Di dalam nama yang kudus, jadilah terdakwa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan kesimpulan.